Kami dari kelompok 4, Ekonomi Makro akan mempresentasikan parameter pengeluaran rumah tangga dan perusahaan yang terdiri dari saya, Felix Nicholas, ada Rizky Munte, dan juga Zaki Ramadan. Kemudian materi yang pertama adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini berarti perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, konsumen di sini merupakan subjek yang melakukan kegiatan konsumsi. Kemudian kalau dalam analisis ekonomi makro itu pengertian konsumsi itu dibedakan menjadi dua, ada konsumsi rumah tangga dan juga pemerintah. Nah, jika keluarga yang membeli peralatan rumah seperti meja makan dan juga tempat tidur, maka pengeluaran ini digolongkan sebagai konsumsi rumah tangga. Dan kalau pemerintah beli kertas, alat tulis ataupun peralatan kantor, ini termasuk ke konsumsi pemerintah. Kemudian kita masuk ke bagian pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan. Nah, pendapatan ini bisa dihitung setiap tahun ataupun setiap bulan. Terus pendapatan ini bisa dihitung dengan 3 cara. Ada cara pengeluaran, cara produksi, dan juga cara pendapatan. Nah, cara pengeluaran ini dengan menghitung jumlah nilai pengeluaran atau perbelanjaan atas barang-barang dan jasa. Kalau cara produksi ini dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, cara yang ketiga adalah cara pendapatan, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima. Kemudian kalau berdasarkan sumbernya itu ya, pendapatan itu ada 3 golongan. Ada gaji dan upah, pendapatan dari usaha sendiri, pendapatan dari usaha lain. Kemudian kalau berdasarkan perolehannya itu ada pendapatan kotor juga bersih. Kalau kotor itu dia yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya. Kalau yang bersih itu dia diperoleh sudah dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya. Kalau menurut bentuknya itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada pendapatan berupa uang dan juga berupa barang. Kemudian menurut Badan Pusat Statistik atau BPS itu golongan penduduk itu ada 4 golongan. Yang pertama itu golongan pendapatan sangat tinggi dengan rata-rata lebih dari dengan pendapatan rata-rata lebih dari 3,5 juta per bulan. Kemudian ada golongan pendapatan tinggi dengan rata-rata antara 2,5 sampai 3,5 juta per bulan. Kemudian ada pendapatan sedang dengan rata-rata 1,5 sampai 2,5 juta per bulan. Kemudian ada golongan pendapatan rendah dengan rata-rata kurang dari 1,5 juta per bulan. Kemudian yang terakhir ada tabungan. Nah, tabungan dalam ilmu ekonomi makro ini didefinisikan sebagai pendapatan disposable yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Nah, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan itu ada kesanggupan menabung, kemampuan menabung, kekayaan terkumpul, sikap berhemat, keadaan perekonomian, dan juga distribusi pendapatan. Sekian presentasi bagian saya, akan dilanjutkan oleh Zaki Ramadan. Baiklah, kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Nah, di sini saya akan menyampaikan di bagian fungsi konsumen. Nah, fungsi konsumen ini ialah pengeluaran rumah tangga merupakan jumlah uang yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membelikan barang dan jasa. Sedangkan pengeluaran perusahaan adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, termasuk biaya produksi, biaya overhead, dan investasi. Nah, di dalam fungsi konsumen ini, pengeluaran rumah tangga dan pada perusahaan dapat berdampak pada konsumsi melalui beberapa cara. Nah, yaitu cara yang pertama ialah pengeluaran rumah tangga tinggi dapat meningkatkan konsumsi. Ketika rumah tangga memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, mereka cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa. Nah, yang kedua, pengeluaran perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan ketersediaan barang dan jasa di pasar. Ketika perusahaan memproduksi lebih banyak barang dan jasa, konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan mungkin membeli lebih banyak. Cara yang ketiga ialah membiayai produksi yang rendah dapat menghasilkan harga dan barang dan jasa yang lebih rendah. Dapat meningkatkan konsumsi jika perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Mereka mungkin dapat menurunkan harga jualnya dan meningkatkan daya tarik bagi konsumennya. Dalam kesimpulannya ialah pengeluaran rumah tangga dan perusahaan dapat memengaruhi fungsi konsumen. Fungsi konsumen melalui berbagai cara yang kompleks, sehingga penting untuk mempertimbangkan kedua parameter ini ketika memahami perilaku konsumen. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Rizky. Selanjutnya masuk ke fungsi tabungan. Fungsi tabungan terbagi menjadi 2. Yang pertama fungsi tabungan bagi rumah tangga, yang kedua fungsi tabungan bagi perusahaan. Fungsi tabungan bagi rumah tangga yang pertama yaitu fungsi untuk konsumsi di masa depan. Dengan menabung, rumah tangga dapat mengumpulkan dana untuk digunakan di masa depan, baik untuk membeli barang atau jasa yang lebih mahal atau untuk mengatasi keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan atau kecelakaan. Yang kedua fungsi investasi. Rumah tangga juga dapat menggunakan tabungan untuk berinvestasi, misalnya dengan membeli saham atau obligasi, atau membangun usaha sendiri. Yang ketiga, fungsi pengamanan.
Tabungan juga dapat digunakan sebagai alat pengamanan, yaitu sebagai cadangan dana darurat jika terjadi musibah atau keadaan darurat lainnya. Kemudian fungsi tabungan bagi perusahaan. Bagi perusahaan, tabungan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi untuk modal kerja. Tabungan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, seperti pembelian barang baku atau persediaan, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi untuk investasi. Tabungan perusahaan dapat digunakan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang, seperti pembangunan pabrik atau investasi dalam penelitian dan pengembangan. Yang terakhir, fungsi pengamanan. Tabungan juga dapat digunakan sebagai cadangan dana untuk mengatasi keadaan darurat atau ketidakpastian ekonomi, seperti krisis keuangan atau kerugian akibat bencana alam. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.